Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Kali ini kita mungkin tidak akan membahas mengenai sesuatu hal yang berat, kontroversial, meskipun itu engagementnya sangat tinggi ya di dalam algoritma YouTube. Tapi kita akan bahas sesuatu hal yang ringan tentang gaya hidup anak muda, tentang gaya hidup Gen Z seperti itu. Istilah yang populer mengenai fenomena ini adalah, atau bukan fenomena ya lebih tepatnya, tapi satu gerakan untuk hidup lebih sehat. Jadi ada semacam gerakan di kalangan anak muda untuk menurunkan tingkat konsumsi gula di setiap konsumsi yang mereka makan setiap hari. Istilahnya bisa dikenal sebagai sugar craving. Nah, sebetulnya istilah sugar craving itu sendiri merujuk pada dua kata kan, antara sugar yaitu gula dan craving atau semacam ketagihan terhadap konsumsi gula. Nah, yang menjadi banyak sorotan di kalangan Gen Z adalah kita harus mengurangi konsumsi gula kita, karena ternyata di dalam produk makanan kemasan ataupun minuman kemasan yang itu beredar di pasaran mengandung gula yang bisa dikatakan sangat banyak sekali. Meskipun gula-gula itu tidak diberi nama sugar, tapi biasanya disebut sebagai fruktosa atau sukrosa untuk bisa kemudian mengelabui para pembelinya sehingga mengira bahwasanya itu kadar gulanya rendah seperti itu. Nah, penurunan konsumsi gula di kalangan anak muda itu menjadi tren karena anak muda itu sudah aware, sudah sadar bahwasanya mengkonsumsi gula secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh. Misalnya konsumsi gula yang sangat banyak sekali di dalam makanan kemasan ataupun minuman kemasan itu bisa memicu diabetes tipe 2. Kemudian ada ancaman kardiovaskuler, yaitu penyakit hati dan penyumbatan di saluran darah seperti itu. Kemudian sugar craving ini ataupun ketagihan terhadap sugar adalah satu hal yang kemudian menjadi tren belakangan ini, karena banyak sekali orang yang merasa bahwasanya ketika mereka melakukan atau mengalami ketagihan terhadap sugar, mereka cenderung aktivitas ataupun moodnya itu cepat berubah. Jadi ketika seseorang tidak mengkonsumsi gula dalam waktu 1 hari, katakanlah seperti itu, gula dalam kemasan ya, misalnya minuman kemasan ataupun makanan kemasan, biasanya mood mereka langsung drop ataupun mereka tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu. Nah, itu cenderung berbeda dengan orang yang jarang sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dengan sangat banyak. Mereka tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya tanpa terpengaruh oleh tekanan psikologis yang didapatkan dari makanan itu. Nah, sugar craving ini sendiri sebetulnya menjadi satu concern atau satu perhatian yang sangat dilihat oleh kalangan Gen Z, karena sugar craving ini benar-benar bisa dikatakan sangat adiktif, sama seperti adiktifnya terhadap narkoba seperti itu. Nah, ketika misalnya kita tidak makan gula di 1 hari tertentu, itu dalam waktu 1 hari mood kita ataupun perasaan kita, psikologis kita bisa sangat kacau, bisa sangat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal karena emosi yang cenderung tidak stabil. Dan hal itu bukan terjadi karena memang banyak masalah, terkadang karena konsumsi gula kita pada hari itu rendah. Karena kita sudah kecanduan gula, maka setiap hari harus ada konsumsi gula dan jumlahnya terus berlipat-lipat ganda setiap harinya. Maka kemudian ketika kita tidak makan gula di hari tertentu,
tubuh kita menjadi lemas dan tubuh kita merasa ada yang salah di dalam proses metabolisme tubuh. Seharusnya gula yang dibutuhkan oleh tubuh lebih tinggi daripada gula yang kita konsumsi pada hari itu. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus makan makanan yang mengandung gula dan minuman yang mengandung gula dengan kadar yang sangat tinggi, maka resiko kesehatan yang tadi sudah saya sampaikan itu pasti akan mengancam, dan anak-anak muda sekarang mungkin baru akan merasakan dampaknya di umur 40 tahun ataupun 50 tahun. Bahkan banyak sekali anak muda yang kenalan saya itu yang sekarang sudah mulai istilah gaulnya adalah pemuda jompo seperti itu. Mereka sudah tidak punya stamina yang sangat kuat seperti itu bahkan untuk berjalan di tempat yang datar dan itu tidak terlalu jauh saja mereka sudah sangat kecapean karena mereka kurang suplemen makanan itu, sehingga muncul gerakan untuk hidup lebih sehat. Apalagi ketika pemerintah mengadakan satu usulan untuk melakukan cukai gula, itu merupakan salah satu bentuk dari pemerintah aware ataupun perhatian terhadap kesehatan generasi muda pada utamanya. Kan tentunya kita tidak mau membeli suatu produk ataupun suatu makanan yang tidak enak seperti itu. Maka biasanya produsen akan berlomba-lomba untuk memberikan penyedap dan gula secara berlebihan demi meningkatkan tingkat konsumsi dari para konsumen setianya. Dan itu justru malah menjadi bumerang bagi orang-orang yang mengkonsumsi makanan itu, karena mereka tidak sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan ternyata merusak tubuh mereka, merusak pikiran dan psikologis mereka secara tidak langsung. Apakah mungkin teman-teman di sini yang melihat video ini juga punya pengalaman terkait dengan sugar craving dan bagaimana cara untuk menghentikan sugar craving ini? Kalau dari beberapa bahan bacaan yang saya baca, itu ada beberapa langkah-langkah, misalnya melakukan aktivitas yang bisa kemudian semacam mengalihkan perhatian kita untuk makan makanan manis, misalnya olahraga ataupun bertemu dan berdiskusi dengan teman. Itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap gula, ataupun dengan menjadikan keluarga kecil kita itu lebih peduli lagi terhadap kesehatan. Misalnya dulu ketika kita di ruang makan ataupun di meja makan seperti itu, pasti ada sajian yang mengandung gula. Nah, itu sedemikian rupa harus mulai dikurangi, dan di keluarga kecil kita masing-masing harus membiasakan untuk lebih banyak mengkonsumsi air putih seperti itu. Kemudian ada juga yang semacam gula pengganti ya, yang gula lebih alami, bukan gula buatan. Misalnya madu, itu merupakan, tapi madu yang asli ya, bukan madu yang dicampur dengan gula, itu berbeda cerita kalau itu. Tapi madu yang asli itu kemudian bisa untuk malah justru lebih sehat ketika kita konsumsi. Kemudian kita juga bisa melakukan meditasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berpikir meditasi mah dilakukan oleh agama tertentu, ternyata tidak. Meditasi itu biasanya digunakan untuk kita meluruskan visi dari apa yang sudah kita ingin lakukan. Misalnya saya ingin menghentikan kecanduan saya terhadap gula, maka saya akan bermeditasi dan lebih memaknai kehidupan dengan lebih baik dan menanamkan benih-benih pikiran positif bahwasanya saya bisa hidup tanpa gula yang berlebihan. Nah, sugar craving yang menjadi momok bagi anak-anak muda ini biasanya disikapi ataupun dilawan dengan tingkat olahraga yang rutin seperti itu, misalnya jalan kaki ataupun lari-lari kecil aja itu, tapi itu bisa mengisi waktu luang yang biasanya kita terpancing untuk makan makanan manis. Ataupun mungkin berkarya, teman-teman bisa menulis ataupun membuat video seperti ini, atau melakukan hal-hal positif lain yang sesuai dengan hobi-hobi, tentunya hobi yang positif bagi teman-teman.
Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman ataupun punya teman yang mengalami kecanduan gula sudah sangat parah, bisa kemudian memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan pemahaman bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka itu sebetulnya merusak diri mereka dan merusak keluarga kecil mereka. Mungkin bisa teman-teman sharing di kolom komentar mengenai apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mengurangi konsumsi gula di hari ini ataupun di hari-hari sebelumnya yang sudah teman-teman lalui. Mungkin itu untuk konten hari santai dengan pembahasan yang tidak berat sama sekali, tapi lebih terkait dengan lifestyle, gaya hidup. Sampai berjumpa di hari santai selanjutnya.